Halo guys semuanya, selamat datang di channel Daddy Lin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2023 buat teman-teman semuanya. Semoga di tahun 2023 ini bisnis kita makin sukses, makin rame, makin meningkat, dan juga secara ekonomi kita menjadi semakin baik. Amin ya, amin. Oke, nah kalau sekarang kita ngomongin tahun 2023, nah ini katanya banyak pengamat-pengamat bilang bahwa tahun 2023 ini akan menjadi tahun tantangan yang berat ya. Tahun tantangan yang berat karena di luar sana diprediksi akan mengalami banyak sekali peluang-peluang terjadinya resesi dunia. Tapi di Indonesia mudah-mudahan enggak ya. Kita percayalah pemimpin kita mampu untuk mengendalikan situasi ekonomi supaya tetap stabil dan baik. Nah, oke lah. Kalau kita ngomongin itu masalah di ekonomi secara global ya teman-teman, secara global semua. Sekarang kita ngomongin ekonomi kita pribadi lah. Ekonomi kita pribadi alias bisnis yang kita jalani. Oke lah, di sini saya ngomongin kepada teman-teman semua, kemungkinan besar yang menonton di video saya adalah seller-seller yang berbisnis online ya. Nah, ataupun teman-teman yang lain yang ingin memulai bisnis. Oke, sekarang kalau kita ingin memulai bisnis di tahun 2023, apakah masih oke sih? Masih worth it nggak? Kalau kita ingin memulai sekarang, apakah sudah terlambat? Kalau menurut saya sendiri sih, nggak ada kata terlambat ya teman-teman. Teman-teman mau mulai dari beberapa tahun yang lalu, atau sekarang, itu nggak ada kata terlambat. Yang terlambat itu kalau kalian nggak mulai-mulai. Nah itu nanti jadinya memang benar-benar terlambat ya. Orang udah sukses semuanya, orang udah maju, kita masih tertahan aja di zonanya kita. Nah kalau ngomongin tahun 2023, apa sih yang harus kita lakukan? Sepanjang 2020 sampai 2022 itu kan kita diterjang COVID. Tapi kalau teman-teman mungkin ada mayoritas mengeluhkan kondisi ini, tapi beberapa orang termasuk saya mensyukuri dengan kondisi pandemi kemarin karena kita justru mendapat begitu banyak berkah di balik pandemi kemarin. Dan saya ingin sharing kepada teman-teman bagaimana sih caranya, strateginya supaya kita tuh di tahun 2023 tuh bisa tetap survive gitu ya, bisa tetap maju. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman tuh harus kreatif teman-teman. Ya, saya tuh sering banget menemukan ya seller itu isinya cuma mengeluh saja tentang perang harga, perang harga, perang harga. Benar teman-teman, kalau kalian ngomongin perang harga itu nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Kalau kalian cari dimanapun, kalian tidak akan menemukan solusi perang harga. Ya, paling-paling cuma meminimalisir doang. Nggak ada solusinya buat perang harga. Nah, terus gimana kok? Ya, itu memang hukum pasar. Ya, kalau kalian berjualan, jangankan online, kalian berjualan di pasar ya, di pasar tradisional, jualan baju kayak jualan apa kayak, semua tuh perang harga, apalagi di online. Tinggal siapa yang kuat, dia yang bertahan. Kalau kita isinya cuma mengeluh terhadap perang harga tuh begini begini begini, kita nggak akan menang, kita akan ini, itu namanya negative thinking. Ya, pola pikir yang seperti ini itu yang akan membuat kita tidak pernah maju. Terus gimana solusinya? Solusinya adalah kita harus kreatif untuk menemukan celah-celah, ya, menemukan celah-celah teman. Jadi kreatif itu bukan saya ajarkan. Saya nggak mungkin bisa ngajarin teman-teman kreatif, ya, karena tingkat kreativitas tiap orang itu berbeda-beda. Kalau teman-teman cuma nunggu apa solusinya, apa, cuma ngomong doang, teori doang, ya memang saya bisa ngomongnya teori, karena prakteknya harus teman-teman yang menjalankan, gitu kan. Yang harus kalian jalankan itu adalah bagaimana saya mencari celah, mencari kreativitas supaya apa yang ingin saya jual, apa yang ingin saya tawarkan, atau jenis konten atau apapun lah yang akan saya kerjakan itu tuh menarik di mata orang lain ya. Di tahun 2023 kita tuh nggak harus jadi penjual loh, bener. Kalian kalau tidak punya barang ya, selama ini mau jadi dropshipper, kalian bisa jadi konten kreator. Ini pasar yang sangat besar banget ya. Contohnya kalau teman-teman bisa join tuh jadi Shopee affiliate ya, bisa jadi TikTok affiliate, ada juga Lazada afiliator ya. Di sana kalian bisa mendapatkan uang hanya dengan menjualkan produk orang lain. Nah, bagaimana cara penjualnya? Inilah dibutuhkan kreativitas. Kreativitas teman-teman, misalnya contoh ya, kalian menjadi affiliate TikTok. Kreativitas kalian bagaimana membuat konten-konten yang menarik sehingga video kalian ditonton, dan di video itu kalian bisa sisipkan link afiliasi kalian sehingga kalian bisa mendapatkan komisi dari penjualan produk itu tanpa kalian memegang produknya, melihat produknya, atau bahkan menyentuh produknya sama sekali. Nah, ini yang dibutuhkan kreativitas. Oke, kalau kita kembali, kok aku tuh seller, aku tuh penjual, aku jualan di Lazada, jualan Shopee, jualan di TikTok, di sana sini perang harga, saya harus gimana? Teman-teman harus mulai evaluasi ya. Mulai evaluasi. Pertama, apakah produk yang saya jual ini masih worth it untuk saya jual lagi? Maksudnya masih layak untuk saya pertahankan. Kalau misalnya produk yang kita jual ini sudah istilahnya udah berdarah-darah banget, udah mati banget gitu ya.
Udah nggak ada celah lagi untuk saya improvisasi, untuk saya dapat profit yang bagus, yang maksimal. Tinggalkan, coba cari yang lain. Contohnya apa? Contoh ya, kalau saya tuh sering ketemu teman-teman, misalnya kalau teman-teman berjualan fashion. Fashion kan katanya berdarah-darah banget ya gitu ya. Marginnya udah tipis banget, banting-bantingan harga, perang harga. Kalau memang kalian tuh main di situ dan memang pasar itu udah jenuh sekali, jangan dipaksain di sana. Kalian bisa coba cari peluang-peluang produk yang lain ya. Ya, jangan tanya saya produk apa, kalian harus cari sendiri. Kalau saya juga menemukan produknya, saya nggak akan ngomong-ngomong, saya akan kerjakan sendiri, gitu ya. Sebagai contoh apa yang sudah berlalu, misalnya yang sudah berlalu, kita harus jeli melihat apa yang akan terjadi ke depan. Contoh pandemi, masker, hand sanitizer. Lalu saat orang dikenakan PPKM, PSBB zaman dulu, apa yang akan terjadi? Orang akan butuh hiburan. Nah, waktu itu saya berpikir untuk menjual produk aksesoris kendaraan, aksesoris sepeda. Dan ternyata benar-benar booming ya, tas sepeda. Itu contoh simple. Sekarang teman-teman analisa apa yang akan terjadi ke depan. Jadi kalau riset, itu jangan gunakan tools. Ya, kalau teman-teman belajar riset produk, itu jangan gunakan tools. Kenapa? Kalau kalian riset produk menggunakan tools, tools itu untuk melihat apa yang sudah terjadi di belakang. Apa yang sudah di jalan, ya, yang sudah berjalan. Sementara yang kita butuhkan adalah visioner. Apa yang akan terjadi ke depan? Apa yang akan dibutuhkan orang ke depan? Kecuali kalau kalian riset, ingin meriset produk-produk yang standar, ya, yang memang long lasting, apa ya, fashion tadi long lasting lah ibaratnya. Apalagi yang selalu dibutuhkan orang gitu, itu nggak masalah. Tapi kalau kalian ingin benar-benar sukses bermain di produk-produk tertentu, kalian harus riset itu untuk ke depan, bukan dari data-data apa yang sudah terjadi di belakang ya. Nah, oke. Kalau nanti teman-teman udah sukses di sini ya, teman-teman udah berjalan, bisnisnya berkembang semakin baik, yang perlu teman-teman lakukan adalah setting manajemen bisnis dengan baik. Tokonya nih ya, saya percaya kalau teman-teman jualan itu tokonya nggak mungkin satu. Saya juga ada beberapa toko. Contoh di Lazada aja ada beberapa toko. Saya ada 3, di Shopee ada 2, gitu. Itu yang toko pribadi aja ya, bukan yang toko cabang gitu ya. Lalu di Tokopedia, lalu di TikTok. Nah, dari sekian banyak ini kalian tuh harus bisa bagaimana mengatur toko-toko kalian ini semua tuh teroptimasi dengan baik, bekerja dengan baik. Jadi kedepannya itu kita tuh harus padat apa istilahnya? Padat teknologi ya. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi. Jangan kebanyakan orang, tapi teknologinya nggak dimanfaatkan. Nah, salah satunya yang saya rekomendasikan sama teman-teman. Kalau teman-teman besok ke depan itu bisnis kalian makin berkembang dan kalian mulai kerepotan nih. Kerepotan apa contohnya? Kalau toko kalian udah agak banyak, order juga makin banyak, ngurusi ekspedisi pusing, mumet. Kalau orang Jawa ngomong mumet gitu kan. Nah, solusinya kalian bisa gunakan, salah satunya adalah pakai shipper. Kalau teman-teman pakai shipper, di situ tuh teman-teman itu ada namanya suatu sistem namanya agregator shipping ya. Itu adalah satu model aplikasi yang menggabungkan berbagai ekspedisi dalam satu genggaman kita. Jadi teman-teman tuh nggak usah mikir, ini dikirim ke sana ke JNT, yang ini ke JNE, yang ini si cepat, yang ini ninja, nggak usah. Ya, jadi cukup kalian atur sendiri. Nanti produk kalian, paket kalian tuh dijemput, ya, dijemput sama tim shipper. Ya, kalian pakai apa? Ada JNT, ada pakai Gosen bisa, Grab ya, si cepat, JNE, Parcel Antar Aja, Indah, Ninja, Lion Parcel, RPX dan lain sebagainya. Ada semuanya. Kalau ekspedisi apapun yang kalian pakai, kalian tuh nggak usah kirim satu-satu ke berbagai tempat. Nanti akan dijemput oleh tim dari shipper ya. Ini berlaku untuk domestik ataupun internasional. Kalau seandainya kalian mengirim paket sampai ke luar negeri, itu juga bisa dibantu. Dan berikutnya lagi, yang kedua, kalian juga bisa sistem pergudangan. Khususnya buat teman-teman yang seller jauh dari kota Jabodetabek. Jadi pembeli online itu mayoritas masih berasal dari Jabodetabek dan juga Jawa Barat lah. Jawa lah, bisa bilang Jawa gitu ya. Nah, kalau kalian itu penjual dari luar pulau, contohnya dari mana? Dari Bali, NTT, NTB, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Maluku gitu ya. Nah, ini seringkali yang terjadi teman-teman itu kalah bersaing. Kalah bersaing kenapa? Satu, biaya ongkosnya mahal, ya, ongkos kirimnya mahal. Bayangin aja kalau teman-teman dari Kalimantan pembelinya orang Jakarta, pasti dia cari yang dari Jakarta karena ongkos kirimnya lebih murah. Kalian pasti kalah di sini. Lalu berikutnya kecepatan kirim, ya, orang pengennya cepet. Dia di Jakarta, dia pasti akan cari yang bisa Gosen gitu ya, Grab gitu ya, yang begitu dikirim barangnya hari itu juga bisa sampai atau paling lambat besok. Kalau kalian di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi gitu ya, tentu ini akan sulit. Nah, kalian bisa gunakan jasa pergudangan. Sama, shipper juga. Ya, shipper ini selain tadi jasa ekspedisi, agregator logistik,
Dia juga menyediakan jasa pergudangan. Jadi kalian tuh kalau punya barang, misalnya kalian katakanlah kalian di Kalimantan deh. Kalian di Kalimantan, kalian bisa kirim produk kalian ke gudangnya shipper. Sesuai yang kalian inginkan. Contoh di Jakarta nih, atau di Surabaya, atau di Semarang. Bebas. Tergantung kalian analisa data di toko kalian. Itu tuh pasar potensial kalian tuh ada di kota mana. Nah, kalian isi barang kalian di sana. Jadi misalnya kebanyakan kan mungkin teman-teman di Kalimantan ngambil barangnya juga dari Jakarta kan. Jadi kalian nggak perlu beli dulu kirim ke Kalimantan, nggak perlu. Jadi langsung dari supplier kalian di Jakarta kirim aja ke gudangnya logistik shipper di Jakarta gitu. Ongkos kalian lebih murah, semua dikelola sama shipper. Tim shipper ya, semuanya. Jadi gudang-gudang yang ada di shipper itu dikelola sepenuhnya oleh shipper. Jadi bukan pakai apa jasa-jasa pihak ketiga gitu, enggak. Ya, kalau kalian tahu kan mungkin di jasa pergudangan itu ternyata dia tuh cuma kerjasama sama si A, si B di kota ini. Ini enggak, semuanya full 100% dikelola sama tim shipper. Jadi sehingga kualitasnya itu benar-benar lebih baik lah ya, lebih baik dan terjaga. Nah, itu teman-teman. Jadi semuanya dikontrol. Jadi kalau saya sih di tahun 2023 ini optimis ya, terutama teman-teman yang main di marketplace ya, terutama TikTok nih. TikTok lagi naik daun nih. Kalian harus manfaatkan. Kalau selama ini kalian terlalu fanatik dengan satu tempat, aku di sana aja, aku di sini aja, nggak mau sana. Nah, ini salah. Kalian harus juga kembangkan. Lihat peluang. Mana yang ada peluangnya, masuk ke sana ya. Kembangkan, dan bisnis kalian makin gede, kalian harus berpikir bagaimana mengelola bisnis kalian itu jadi lebih simple. Nah, kalau saya sarankan ya tadi pakai shipper. Kalau kalian tertarik pakai shipper, kalian daftar aja ya. Linknya ada di sini nih ya. Ini linknya, atau teman-teman bisa klik di deskripsi saya nanti ya. Oke, gitu aja mungkin. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya, jangan lupa follow ya. Nanti kita akan belajar lagi tentang informasi-informasi seputar bisnis online, terutama di marketplace gitu ya. Dan kita akan belajar bersama-sama untuk berkembang di tahun 2023 ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Thank you, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you.